Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 4 telah dirilis di situs Manga Plus. Berbeda dengan chapter 3 yang misinya remeh banget, yaitu misi menyelidiki manusia hiu di hutan yang ternyata berujung menghadapi harimau imigran yang diselundupkan ke Jepang. Dimana makna dari misi tersebut adalah pentingnya untuk memperlakukan makhluk asing yang datang ke wilayah kita dengan baik, atau makhluk asing tersebut akan balik menyerang kita. Ini 100% mengangkat isu imigran yang lagi panas banget di Jepang saat ini. Di chapter 4 ini isu penyihirnya mulai lebih terasa daripada di chapter 3, dimana hampir mirip seperti chapter 1. Kali ini Maru, Tsurugi, dan Yuka kembali ditempatkan di misi sulit untuk menyelidiki kejadian mistis di sekolah, dimana seorang anak menjadi murid yang sama di satu kelas selama 3 tahun berturut-turut. Yap, kedengarannya memang simpel, yaitu anak tersebut seperti tidak naik kelas selama 2 kali berturut-turut. Tapi masalahnya wajah anak tersebut tetap sama, hanya saja identitasnya berbeda selama 3 tahun. Ini mirip seperti di drama Mouse Girl. Bedanya anak ini masih kelas 1 SD dan hanya identitasnya saja yang berbeda. Jadi jelas hal ini sangat tidak wajar. Polisi tidak bisa menyelidiki karena ada indikasi penggunaan sihir dari seorang pengguna kutukan. Itulah kenapa 3 tokoh utama Jijika Modulo dikirim untuk menyelidikinya. Kali ini Usami tidak malu-malu untuk mengungkapkan kalau Maru adalah alien pada Tsurugi dan Yuka, karena dari pihak alien sendiri sudah mengungkapkan kalau identitas Maru sudah terbongkar oleh Yuka dan Tsurugi, alias misi kerahasiaan sudah dicabut. Alien sudah menjadi hal terang di antara Yuka dan Tsurugi. Sebelum berangkat misi, Usami menjelaskan secara rahasia pada Tsurugi untuk berhati-hati karena pihak alien sepertinya membuat Maru mengikuti misi Jujutsu sebagai sampel penelitian. Jadi meski pihak alien paham bahasa Jepang, tapi dunia Jujutsu tidak mudah diselidiki karena sangat tersembunyi. Di lain waktu Abdikos ingin bahas hal ini, yaitu seberapa tersembunyinya dunia Jujutsu di Jepang. Namun yang jelas di misi kali ini Usami menyuruh Tsurugi untuk melindungi Maru agar jangan sampai Maru mengeluarkan kekuatannya, karena kemungkinan pihak alien ingin menyelidiki apakah pihak Jujutsu adalah ancaman bagi sampel mereka, yaitu Maru. Jika tidak, maka mereka akan mengungsi dengan cara baik-baik di Jepang tanpa perlu ada perang. Namun jika Maru terancam, kemungkinan kapal Naunax akan mendarat dengan pasukan bersenjata lengkap untuk membasmi penyihir yang menjadi ancaman mereka. Barulah kemudian para alien Simurian akan menempati Jepang yang tanpa penyihir. Singkat cerita, dimulailah misi mereka yang didampingi Mino. Dalam misi kali ini mereka berempat langsung membagi tugas. Mino dan Yuka ke rumah bocah SD yang sebut saja namanya Masaki, sementara Tsurugi dan Maru ke sekolah Masaki. Dari sini Maru dan Tsurugi langsung dihadapkan pada masalah, yaitu Masaki ternyata dilindungi oleh makhluk asing yang antara Shikigami atau roh pelindung. Bentuknya adalah makhluk terikat mirip Mahoraga sebelum dibebaskan, tapi ya dengan teknik Jujutsu. Tsurugi berhasil menundukkan makhluk tersebut. Di sini Masaki mengungkapkan kalau makhluk tersebut adalah roh pelindung jelmaan ibunya yang meninggal saat dia kelas 1 SD. Sang ibu tidak ingin melupakan Masaki di momen dia meninggal, sehingga sang ibu memberikan kutukan ke Masaki untuk tetap di kelas 1 SD. Masaki pun mengajak Maru dan Tsurugi ke rumahnya untuk melihat kuburan ibunya. Dan ya, mereka sempat tidak percaya kalau anak SD seperti Masaki mampu mengubur mayat ibunya sendirian. Tapi mendengar cerita sedih Masaki yang kesulitan mendapatkan teman karena dibuntuti roh pelindung milik ibunya, Tsurugi jadi memahaminya, karena kasus ini hampir mirip seperti kasus kakeknya, yaitu Yuta Okkotsu yang dulunya juga tidak punya teman akibat dibuntuti roh kutukan Rika. Jadi Tsurugi akan memastikan agar Masaki dapat perlindungan Jujutsu dari kasus spesial ini. Dia akan seperti Megumi dan Tsumiki, yaitu dijadikan anak angkat Jujutsu, mengingat dia punya potensi roh pelindung yang mirip Rika. Dengan begitu, Masaki tidak perlu khawatir sendirian lagi, karena di keluarga Jujutsu dia akan bertemu dengan anak-anak yang memiliki kekuatan khusus seperti dirinya. Bahkan Maru yang tersentuh ingin menjadi teman pertama Masaki. Namun siapa sangka Tsurugi mendapat telepon dari Yuka kalau saat ini mereka sedang berada di rumah Masaki. Yuka mengungkapkan kalau Masaki adalah orang jahat yang telah membunuh 5 orang. Jadi Tsurugi harus segera meringkusnya. Tsurugi pun bingung karena saat ini mereka juga berada di rumah Masaki. Belum sempat mencerna, Masaki menyerang Maru hingga membuatnya pingsan, lalu mengungkapkan identitas aslinya yang seorang pengguna kutukan berganti wajah mirip Ogami.
Dari sini feel Jujutsu Kaisen-nya kerasa banget, misinya juga sangat misterius daripada menangani harimau atau penculikan anak, yaitu penuh plot misteri yang membingungkan. Tidak sabar untuk menantikan chapter kelima Abdi Kos membahas manga Jujutsu Kaisen di sela-sela kesibukan. Jadi mohon maaf kalau videonya pendek-pendek seperti ini. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.